Pak Andi. Silakan Pak Andi mungkin mau menambahkan. Ya, selamat malam Bun, Bunda Noni. Selamat malam semua yang hadir di room. Ini yang kita bahas masalah yang viral-viral Bun ya. Ya, yang viral-viral sekarang yang pokoknya yang viral tentang pengundurannya GCP Ambassador ya. Terus yang viral-viral lah yang lagi beredar di Indonesia. Thank you Pak Andino. Iya, ya satu ya kita pionir memang harus bijak, bijak menyikapi semua. Jadi kalau sekarang ini kan timbul dengan kayak di Baistrom, dengan Pipalu, Pipalu mengusung 3141559. Itu kan kita harus meneliti Pipalu itu apa. Jadi Pipalu itu kan sebuah platform. Dia bukan mengusung 314159. Jadi kalau kita dengan nilai 314159 itu adalah nilai GCP. Makanya semua orang berusaha bahwa GCP ini udah bubar. Dibuat Pipalu itu mengkaburkan. Jadi kalau disebut 314159 itu otomatis GCP. GCP itu 314159, nggak ada nilai lain. Jadi siapa yang memperjuangkannya? Selama ini yang memperjuangkan GCP itu ya memang dari ambasador. Jadi kita harus memahami GCP tadi. Siapa pencetus GCP? Ya dia pencetusnya itu Doris. Jadi kalau katanya GCP itu bubar, itu hoax, itu pengkaburan. Orang ingin mengklaim nilai 314159 ini dengan segala cara. Seolah-olah mereka memperjuangkannya, termasuk Pipalu. Jadi kita jangan terpengaruh. GCP 314159. Nilai 314159 itu udah dipastikan GCP. Yang memperjuangkannya ya kita. Dari ambasador dunia. Jadi kita harus bijak. Jangan ada berita-berita gitu langsung kita apakan. Kita ikuti malah platformnya itu masih testnet, belum apa-apa. Jadi kita jangan terjebak langsung seolah-olah bahwa Pipalu itu memang GCP, kita langsung berbondong-bondong memasukinya. Jangan, itu masih testnet. Jadi ya masih banyak lagi yang banyak yang perlu kita dukung, yang memang benar-benar platform-platform yang mendukung GCP. Jadi untuk apa platform itu, istilahnya kedepannya memang benar GCP, enggak siapa pendirinya. Jangan-jangan termasuk orang-orang yang menyebarkan nilai ganda, nilai ini, itu kan semuanya orang itu ingin mengklaim nilai 314159 ini seolah-olah memang bukan pencetusnya ambasador. Jadi di situ harus kita pahami benar-benar gitu. Jadi kalau memang benar-benar platform yang udah ready, udah oke, itu semua muncul di Berandapi. Patokannya itu tetap Berandapi sama API brosur. Jadi kalau yang masih testnet ya kita tetap perhatikan, nggak usah kita terlalu viralkan. Jangan kita ikut memviralkan dengan mengusung 314159. Jadi selama ini kita memperjuangkan GCP itu dari ambasador, siapa pencetusnya ya tetap kita dukung. Jadi kalau ada yang istilahnya katanya mundur, udah bubar, yang memperjuangkan GCP itu sebenarnya mereka ingin mengklaim nilai. Jadi jangan kita kalau dari tim-tim ambasador jangan terpengaruh yang kayak gitu, kita bantah aja. Kalau mereka ingin mengklaim, makanya ada kayak postingan di dalam GitHub
istilahnya memang nilai-nilai ini bukan nilai GCP, bukan orang-orang GCP yang mencetuskan nilai 31 abad 159. Mereka ingin mengkaburkan dan ingin mencari nama tadi, mengklaim bahwa 314159 itu ayat mereka gitu. Padahal mereka nggak pernah berbuat apa-apa untuk GCP. Jadi ambasador internasional di seluruh dunia kita itu memang benar-benar memperjuangkannya dari awal, dari pertengahan 2023 tuh. Ya jadi kitalah yang harus bijak, kayak mana begitu timbul WPI, begitu viralnya kalau ada orang banyak terlibat, makanya kalau bisa dari ambasador ini nggak perlu terlibat yang gitu-gitu. Tetap tujuan kita adalah untuk mencapai kemenangan GCP. Bagaimana benar-benar GCP itu memang benar-benar menjadi nilai yang real. Jadi istilahnya memang Pi itu tidak ada nilai lain selain nilai GCP. Itulah tujuan. Jadi jangan kita mau dikaburkan seperti postingan-postingan GitHub, seperti Mr. Spock. Makanya dia juga udah jelaskan, setiap kontributor siapapun yang ada, kita bisa membuat sendiri codingan. Seolah-olah kita yang mengklaim bahwa nilai itu memang kita yang menciptakan. Jadi GitHub itu semuanya enggak real, itu hanya istilahnya hanya kontributor yang menyarankan. Itu buatan siapapun yang bisa masuk ke dalam GitHub, mendaftar, itu bisa membuat semua prediksi. Jadi kontributor itu enggak usah kita apakan, kita hanya melihat. Makanya kerjasama antara kontributor dengan yang di luar, siapa yang mempublikasikannya. Kalau sekarang Mr. Spock itu udah diakuinya, dia sendiri bisa mengedit sebuah postingan di dalam GitHub. Jadi kalau codingan itu nggak benar. Kalau memang benar-benar itu valid, itu cobalah masuk ke dalam GitHub-nya Nicholas ataupun core team. Itu nggak akan ada yang bisa masuk. Jadi kita nih memang benar-benar harus bijak menilai. Jangan terpengaruh dengan berita-berita yang kayak gitu. Apalagi sekarang udah mendekati titik-titik akhir, itu semakin banyak. Semakin banyak yang mengincar koin-koin kita. Baik itu masalah di staking, di reward, itu nanti pasti bermunculan. Staking tadi rewardnya besar-besar, sama kayak WPI, nilainya memang tinggi-tinggi. Cuma itu harus diwaspadain. Nggak mungkin penambangan Pi lebih kecil. Kalau orang bisa mengasih besar, dari mana? Kalau udah melampaui penambangan kita di Pi, itu udah jelas unsur penipuan. Bahkan staking pun yang diterapkan di dalam wallet itu nilainya nggak mungkin melebihi dari nilai penambangan. Istilahnya dapatnya hanya 0,031. Itu staking. Jadi kalau dibilang tadi istilahnya, bapak-bapak tolong staking di tempat saya, bisa staking 100 koin dapatnya 50 koin. Itu orang pasti berbondong-bondong masuk itu. Jadi kita harus waspada, ada unsur-unsur di belakangnya. Itu semakin hari semakin merajalela nanti itu. Jadi ya memang kita lah dari tim-tim ambasador kalau bisa mengarahkan semua pioner untuk tetap waspada. Masalah akun, masalah hacker itu harus kita waspadai benar-benar. Jadi sekarang kalau istilahnya kalau hacker, orang-orang hacker itu lebih banyak bermain di platform. Tolong diperhatikan setiap kita memasuki platform,
teliti dulu siapa orang-orang ya pengurus di dalamnya. Itu akan banyak timbul. Sekarang mereka udah beralih ke bentuk platform, makanya di dalam PAPPS itu udah mencapai 276, hampir 300 platform. Itu masih yang berbentuk testnet itu bermunculan terus. Macam mana mencari nama supaya pioner ini terpengaruh, seperti Pipalu, Pipalu Conventer, itu banyak yang timbul nanti. Lebih bagus kita mengikuti kayak On Ramone, itu memang benar-benar udah lulus KYB, udah bisa kita ikuti. Berarti peraturan dia memang udah mengikuti peraturan dari Kortim. Jadi kalau masalah nilai ke depan yang udah lulus KYB, saya pastikan akan mengikuti semua aturan dari Kortim. Tapi kalau yang di luar KYB itu belum, itu otomatis lebih banyak unsur-unsurnya. Iya, terima kasih banyak Om Andi Nova ya, luar biasa. Kita saling mengingatkan ya, sehingga apa ya, kita tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan kita sendiri.